Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sekarang tepatnya tanggal 7 ya Maret 2021 ya. Saya berada di Lampung Tengah kawan-kawan. Nah sekarang saya di Lampung Tengah lagi bantu-bantu jemur ya, jemur tanaman hasil panenan tanaman padi. Nah ini ya, ini hasil panenan tanaman padi varietas mapan 05 ya, di Lampung Tengah. Kalau di sini datarannya dataran tinggi kan kawan, jadi tidak ada air ya, airnya susah ya kalau yang jauh dari sungai kan kawan. Nah di sini saya menemukan beberapa bulir ya, sebenarnya banyak sekali kan kawan, di sini banyak banget ya di sini. Nah cuman saya ambil beberapa aja untuk contoh ya. Nah ini salah satu contoh bulir padi yang terkena jamur ya. Nah ini biasa petani ada yang menyebut dengan jamur oncom dan ada yang menyebut dengan jamur ustilago ya kan kawan. Nah sebenarnya jamur ini ya bisa disebut jamur oncom, bisa disebut dengan jamur ustilago ya. Yang jelas ini disebabkan oleh virus ya kan kawan. Nah atau virus Ustilaginodia virus ya nama virusnya itu ya, atau enaknya ngomong ya virus ustilago. Nah seperti itu ya kan kawan. Nah jadi kalau kita lihat bulir padinya, dia membuka ya. Nah jadi yang terserang itu dia membuka, tidak ada yang menutup sama sekali ya. Nah membuka seperti ini. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya bulir padi yang sudah terkena serangan jamur ustilago atau jamur oncom ini sulit untuk disembuhkan kawan-kawan, atau sulit untuk diatasi. Jadi bisanya yaitu dengan cara pencegahan kawan-kawan. Nah jadi bisa dilakukan dengan cara pencegahan. Nah seperti itu teman-teman. Dan penyebab dari jamur ini sendiri ya terkadang banyak faktor ya. Kita biasanya petani itu terlalu berlebihan menggunakan pupuk kandungan N ya. Jadi kalau misalnya kita dalam aplikasi pemupukan kandungan N yang terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan jamur oncom atau ustilago. Yang selanjutnya jarak tanam yang terlalu rapat ya, itu juga bisa menyebabkan jamur ustilago teman-teman. Dan selanjutnya juga karena kelembapan ya, cuaca yang sangat lembab ketika waktu penyerbukan ya, waktu penyerbukan. Nah jadi terus penyebab yang selanjutnya kan kawan. Nah penyebab yang selanjutnya itu ketika kita melakukan penyemprotan insektisida ya, ketika fase bulir padi di penyerbukan ya, fase penyerbukan. Jadi ketika bulir padi terbuka itu usahakan kita hentikan untuk penyemprotan. Jadi penyemprotan itu kita lakukan ketika memang bulir padi sudah selesai penyerbukan atau ketika bulir padi tertutup ya, jadi tidak terbuka. Nah kenapa seperti itu? Agar tidak terganggu atau tidak mengganggu proses penyerbukan tanaman padi itu sendiri kawan-kawan. Nah jadi solusinya, nah ya, jadi solusi untuk pencegahan ya, pencegahan jamur oncom atau ustilago ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu kita mengurangi unsur ya kandungan pemupukan, yaitu kandungan N ya kan kawan, nitrogen. Nah itu kita kurangi. Nah kalau misalnya kita mau banyak menggunakan pupuk yang kandungan N, usahakan kita gunakan untuk pemupukan yang paling awal ya, pemupukan yang pertama. Nah seperti itu.
untuk pemupukan yang kedua bisa kita tambah kita gunakan kandungan N, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita lihat kondisi cuaca kawan-kawan. Kalau misalnya cuacanya dengan curah hujan yang tinggi, jadi untuk pemupukan yang kedua kandungan N kita kurangi ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan pencegahan yang selanjutnya yaitu dengan cara mengatur jarak tanam. Jadi jarak tanam tanaman padi itu harus diatur ya, jangan terlalu rapat sehingga menyebabkan kelembapan yang tinggi ya antar tanaman padi itu sendiri, sehingga tidak memaksimalkan proses ya fotosintesis ya atau pemasakan makanan yang ada di tanaman padi, dan itu justru malah membuat tanaman padi lembab dan bisa menyebabkan jamur dan bersarangnya hama ataupun penyakit ya. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita harus mengatur jarak tanam. Dan yang selanjutnya juga kita bisa lakukan ya pencegahan, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan ya fungisida ya. Kita bisa melakukan penyemprotan fungisida yang memiliki bahan aktif seperti Mancozeb, difeconazole dan lain-lain ya. Banyak sekali kawan-kawan untuk mencegah jamur ustilago. Nah, jadi teman-teman silahkan ya datang ke kios obat pertanian, minta saran ya. Di sana nanti pasti dijelaskan mengenai bahan aktif fungisida yang bisa digunakan untuk mencegah jamur ustilago ini kan kawan. Atau misalnya tadi bahan aktif Mancozeb ya, terus carbendazim itu bisa ya, terus bahan aktif Kapten ya, itu bisa kan kawan untuk mencegah ya terjadinya jamur ya ustilago atau jamur oncom. Dan penyemprotan itu dilakukan ketika tanaman padi bunting tua ya. Jadi misalnya kalau mau lebih aman dari fase bunting muda sampai bunting tua itu kita lakukan penyemprotan fungisida ya pada tanaman padi kita. Dan nanti ketika padi mulai keluar dan mulai penyerbukan itu kita hentikan sementara untuk penyemprotan ya. Jadi kita hentikan terlebih dahulu sampai selesai penyerbukan. Nah kalau misalnya sudah selesai penyerbukan baru kita lakukan lagi penyemprotan ya. Karena kalau misalnya kan kawan, nah ini ketika ya ini bulir padi di fase penyerbukan ya, kan bulir padi posisi terbuka, nah seperti ini. Nah kalau misalnya dia seharusnya ini penyerbukannya itu putik dan benang sari ketemu, dan ini malah justru pestisida ya yang masuk ke bulir padi, sehingga akan merusak ya proses penyerbukan bulir padi itu sendiri. Jadi malah bisa mengakibatkan jamur seperti ini sendiri ya, jamur ustilago. Terus bisa menyebabkan pengisian bulir tidak maksimal atau bulir kosong ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi ada 3 cara bagaimana cara mengatasi atau mencegah jamur ustilago. Yang pertama yaitu kurangi pemupukan kandungan N. Yang kedua yaitu atur jarak tanam. Dan yang ketiga kita bisa lakukan penyemprotan fungisida ya, yang tadi bahan aktif ya yang saya sebutkan tadi ya, seperti Mancozeb, Kapten ya, Ventin dan Clipper dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ya kawan-kawan bahan aktif itu. Terus difeconazole ya dan yang lain-lain ya, seperti itu ya teman-teman. Nah sebenarnya jamur oncom ini dia sangat mudah sekali berkembang ketika cuaca di kondisi lembab ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat nih tanaman padinya ini ya, ini tanaman padi mapan kawan-kawan. Nah ini jamurnya banyak sekali, dan kalau kita lihat nih bulir padinya itu banyak yang hitam-hitam. Nah nih ya, banyak yang hitam-hitam. Ini artinya ini tidak bernas ya, hitam ini karena serangan walang sangit ya kawan-kawan. Nah seperti ini.
Nanti akan saya coba jelaskan mengenai efek dari serangan orang sangit di video saya selanjutnya. Oke kawan-kawan, sampai sini jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.